Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebab ujian itu karena memang Allah ingin tinggikan derajatnya. Jadi tanpa sebab dia tiba-tiba diuji oleh Allah. Dia bangun tidur sakit gitu kan. Dia utangkan orang dari uang halal tapi ada orang yang telat bayar. Nah itu bisa saja murni ujian untuk meninggikan derajat dia. Jadi ada derajat-derajat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian-ujian ini. Atau memang ada dosa yang dia lakukan. Itu bisa jadi penyebabnya. Ya. Jadi karena ada dosa yang dia lakukan maka Allah datangkan ujian tersebut. Tujuannya agar membersihkan dosa-dosa itu. Ya. Jadi bisa saja salah satu dari dua sebab ini. Nah kalau dari dosa itu bisa terjadi teman-teman sekalian. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan karena perbuatan dirimu. Maksudnya tadi ya cobaan yang datang memang karena ada dosa yang dia lakukan. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surah Asy-Syura ayat 30 ini, rahimahullah, wahai sekalian manusia ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Karena memang Allah akan menyiksa seorang hamba, ya, disebabkan karena dosanya. Tapi dengan ada musibah, dia rasa berat, tapi akan menjadi pembersihan dosa. Jadi tidak ada lagi hukuman nanti di akhirat. Allah SWT amankan. Itu dipaparkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, nomor 2573. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'minu min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala haznin, hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Tidaklah seorang mukmin tertimpa satu ujian berupa sakit, ya. Bahkan mungkin yang tak kunjung sembuh gitu kan. Rasa capek, sedih, ya, gangguan orang, atau kekhawatiran, ya. Ketakutan yang menerpa, melainkan akan menjadi pembersihan dosa-dosanya. Ya, rasa sumpek misalnya. Juga dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di jilid 4 halaman 98 dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut. Ya. Sabda Nabi SAW dari Muawiyah radhiyallahu anhu, "Ma min syai'in yusibul mu'minu fi jasadihi yu'zihi illa kaffarallahu anhu bihi min sayyiatihi." Tidaklah suatu musibah atau ujian menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya melainkan akan membersihkan atau menghapuskan dosa-dosanya. Jadi memang bisa sebabkan itu. Begitu juga perkataan yang menarik dari Ad-Dahhak rahimahullah, seorang tabi'in masyhur, "Ma na'lam ahadan hafidhal Qur'an thumma nasiyahu illa bidzam." Kami tidak pernah mengenal ada orang yang hafal Quran kemudian dia lupa kecuali disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Gitu. Ini penting sekali. Lalu Dahhak membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura tadi, ya. Ayat 10, ya, tentang masalah musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan sendiri. Lalu beliau mengatakan, wa ayyu musibatin a'dham min nisyanil Qur'an. Dan musibah apa kira-kira yang lebih berat daripada melupakan Al-Qur'an. Ya. Jadi itu disebabkan karena masalah tadi. Baik. Yang kedua teman-teman sekalian, itu yang pertama ujian, ya, yang bisa datang gitu. Dia bisa disebabkan karena peninggian derajat, tinggal bersabar, nikmatin saja sambil ikhtiar, atau memang kena dosa sekaligus jadi pembersihan dosa kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bencana yang sifatnya datang merata. Banyak orang yang kena, tsunami, banjir, gempa, apalah gitu. Nah ini disebabkan memang karena masalah dosa-dosa yang merata. Dosa-dosa yang merata. Dan dibiarkan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa satu negeri kalau mereka tidak berbuat zalim. Tidak mungkin. Pasti kan ada dosa. Itu dijamin. Anda bisa lihat. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ya, ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah, hai Muhammad, Tuhanmu membinasakan satu negeri. Mendatangkan satu bala, bencana yang besar. Ya,
sementara penduduknya berbuat kebaikan. Nggak mungkin. Selama mereka muslihun, maknanya adalah patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbuat kebaikan, tidak zalim pada orang-orang, tidak bermaksiat, tidak saling menzalimi satu sama yang lain, tidak akan mungkin Allah binasakan. Bahkan kalau ada orang ya yang beristighfar, memohon ampun, dan itu banyak di wilayah itu, maka bisa saja Allah selamatkan dari musibah. Waktu orang-orang Quraisy menantang Nabi SAW untuk datangkan hukuman Allah, Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah membinasakan mereka sementara mereka beristighfar. Rahmat Allah luas sekali gitu. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 59. Coba dibuka dan dicatat baik-baik ya. Tadi surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Ya, kemudian sekarang surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 59. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak adalah Tuhanmu akan membinasakan kota-kota. Atau tidak mungkin Tuhanmu, hai Muhammad, membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami. Karena Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir, maka sekarang para ulama, para da'i, kalau sudah pernah Anda dengarkan nasihat mereka, sampai kepada mereka, ini berarti sudah membuka, bisa Allah hukum wilayah itu. Ya. Dan tidak mungkin Tuhan Muhammad membinasakan kota-kota atau negeri-negeri sebelum dia ya, mengutus, D-nya besar kata ganti Allah ya, dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Nggak mungkin. Sudah jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkataan saya, ya. Jadi jangan Anda tersinggung, Anda mengatakan, oh berarti Ustaz ini singgung karena wilayah kami pernah kena cobaan seperti ini. Jangan saya, Al-Quran yang berbicara. Kita harusnya jadikan bahan introspeksi diri. Anda tidak melakukan, mungkin orang-orang di sekitar Anda melakukan. Dan kalau kapan mayoritas orang sudah melakukan dan tidak ada yang mengingatkan, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali.